Bahasa Latin dulu digunakan di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Namun sekarang tidak ada satu negara pun di dunia yang secara resmi menggunakan bahasa ini, setidaknya tidak dalam bentuk klasiknya. Jadi, apakah bahasa Latin benar-benar telah ditinggalkan sejak Kekaisaran Romawi tidak ada lagi? Romawi dulunya adalah salah satu kerajaan terbesar di dunia. Namun secara bertahap kekuasaan Roma atas koloni-koloninya menyusut sampai benar-benar kehilangan kendali. Meskipun demikian, bahasa Latin terus menjadi lingua franca di sebagian besar wilayah Eropa ratusan tahun setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Jawaban atas pertanyaan apakah bahasa Latin bahasa Romawi kuno telah mati dan sejak kapan ia mati adalah jawaban yang rumit. Tidak ada tanggal dalam catatan sejarah untuk menandai akhir bahasa Latin sebagai bahasa lisan. Beberapa orang berpendapat bahwa bahasa Latin tidak pernah benar-benar mati. Vatikan mungkin masih menyampaikan beberapa misa dalam bahasa Latin, tetapi hampir tidak ada seorang pun di Italia yang menggunakan bahasa Latin sehari-hari. Namun demikian ini tidak sama dengan kematian bahasa Latin, kata Tim Pulju, dosen senior linguistik dan klasik di Dartmouth College. Latin tidak benar-benar berhenti diucapkan, kata Pulju, seperti diberitakan Life Science. Bahasa itu terus diucapkan secara asli oleh orang-orang di Italia, Spanyol, dan di tempat lain. Namun seperti semua bahasa yang masih hidup hingga kini, bahasa tersebut berubah seiring waktu. Perubahan atas bahasa Latin terjadi di berbagai wilayah Kekaisaran Romawi kuno. Dan seiring waktu perbedaan dan perubahan ini tumbuh untuk menciptakan bahasa yang sama sekali baru, tetapi terkait erat. Sehingga bahasa Latin berkembang menjadi berbagai bahasa yang berbeda satu sama lain dan juga berbeda dari bahasa Latin klasik. Bahasa-bahasa baru itulah yang sekarang kita sebut sebagai bahasa Roman yang meliputi Prancis, Italia, Portugis, Rumania, dan Spanyol, kata Pulju. Evolusi linguistik seperti itu terjadi pada setiap bahasa. Mari kita ambil bahasa Inggris sebagai contoh, misalnya. Bahasa Inggris telah digunakan di Inggris selama lebih dari 1 abad, tetapi telah berubah dari waktu ke waktu. Seperti yang jelas ditemukan jika Anda membandingkan bahasa Inggris masa kini dengan bahasa Inggris Elizabeth. Seperti yang terlihat di karya-karya Shakespeare, tutur Pulju. Bahasa Inggris Elizabeth dari sekitar 4 abad yang lalu sebagian besar masih dapat dipahami oleh kita. Tetapi bahasa Inggris Chaucer yang berasal dari abad ke-14 jauh lebih sedikit. Dan bahasa Inggris Beowulf dari sekitar tahun 1000 sangat berbeda dari bahasa Inggris modern itu tidak dapat dipahami oleh kita hari ini. Namun tidak ada yang akan mengatakan bahasa Inggris adalah bahasa mati. Bahasa itu hanya berubah secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Bahasa-bahasa di dunia memang bisa mati atau punah. Misalnya, terkadang para penutur asli suatu bahasa telah meninggal semua. Atau lama-kelamaan mereka beralih ke bahasa lain hingga akhirnya tidak ada lagi penutur fasih yang tersisa atas bahasa tersebut. Bahasa yang sekarat juga bukan hanya fenomena kuno. Itu juga terjadi pada bahasa pribumi di banyak tempat di seluruh dunia saat ini, ucap Pulju. Timur Tengah adalah salah satu hotspot untuk bahasa-bahasa yang sekarat. Hal ini dapat terjadi ketika ada stigma terhadap masyarakat yang berbicara bahasa asli mereka. Bahasa non-mainstream dan tidak diajarkan di sekolah. Selain itu, penyebab lain kenapa suatu bahasa bisa sekarat adalah adanya tindakan-tindakan brutal, seperti pembersihan etnis dan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok minoritas. UNESCO memperkirakan bahwa setidaknya setengah dari 7.000 bahasa dunia yang digunakan saat ini akan punah sebelum akhir abad ini. Itulah sedikit informasi tentang bahasa Latin, bahasa yang dianggap sudah mati. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini jika kalian menyukainya.